Pernah nggak sih kalian ngumpul bareng temen, terus ada satu orang yang ceritain kejadian aneh? Entah itu soal kerabatnya yang sembuh gara-gara pengobatan alternatif, atau soal orang yang tiba-tiba apes gara-gara ngomong sembarangan di tempat angker. Terus biasanya bakal ada satu teman kita yang lain, si paling logis, yang langsung nyaut, ah itu mah kebetulan aja, itu mah sugesti. Secara ilmiah tuh nggak mungkin. Jujur, saya sering ada di posisi bingung mau bela yang mana. Di satu sisi, kita hidup di zaman yang apa-apa tuh harus ada datanya. Tapi di sisi lain, kita semua tahu ada hal-hal di hidup ini yang rasanya tuh nggak masuk akal, tapi beneran kejadian, ya kan? Hari ini saya pengen ajak kalian buat berhenti sejenak jadi orang yang skeptis, tapi juga jangan jadi orang yang terlalu gampang percaya. Kita ambil jalan tengahnya aja. Kita bakal bedah kenapa sih ilmu pengetahuan yang katanya udah canggih banget ini ternyata masih sering mentok kalau ketemu urusan yang berbau metafisika. Tapi disclaimer ya, saya tuh bukan indigo, bukan paranormal atau orang pintar dan belum pernah juga bener-bener lihat makhluk gaib sampai saat ini menurut keyakinan saya. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama saya Hani. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur agak beresiko. Kenapa beresiko? Karena topiknya tuh sering bikin orang berantem di kolom komentar. Jadi antara si paling logis yang apa-apa harus ada datanya, sama si paling percaya yang apa-apa itu selalu dikaitin sama hal-hal yang gaib. Tapi coba deh kamu jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa merinding di satu tempat tuh tanpa alasan? Atau dapat firasat yang beneran kejadian? Nah, di situ logika kita tuh mulai goyah kan? Nah, di video kali ini saya nggak mau nyalahin siapa-siapa. Saya justru mau ngajak kita mikir, bagaimana kalau sebenarnya gaib itu adalah sains yang belum lulus sensor. Kita ambil contoh yang paling gampang, hipnotis. Dulu, orang yang bisa bikin orang lain tidur cuma pakai kata-kata itu dituduh pakai bantuan jin. Sekarang kita nyebutnya itu sains psikologi. Kita punya alat EEG buat lihat gelombang otak alfa dan theta. Dan kita bisa jelasin itu secara medis. Tapi coba kalian pikir deh, cuma gara-gara kita udah kasih nama ilmiah ke hipnotis, apakah cara kerjanya jadi kurang ajaib? Enggak, dia tuh tetap ajaib. Bedanya cuma satu, kita udah nemu label yang bisa diterima oleh otak kita, oleh logika kita. Nah masalahnya gini, manusia itu tuh punya kebiasaan yang sombong. Kalau sesuatu belum ada namanya di buku pelajaran atau di ilmiah atau di sains, kita anggap itu tuh nggak ada. Padahal, wifi di rumah kalian itu nggak kelihatan kan? Sinyal radio yang bikin kita bisa dengerin musik itu gaib kan? Karena nggak ada wujudnya. Gaib bagi mata telanjang. Tapi kita percaya karena ada alatnya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau entitas luar atau energi-energi yang kita sebut sebagai entitas lain, roh gaib, jin, dan ilmu gaib itu sebenarnya ada di sekitar kita? Tapi kita cuma belum punya modem atau alat yang pas gitu buat nangkap sinyalnya sampai saat ini. Nah coba deh kalian bayangin kakek buyut kita dulu. Kalau kita bilang ke mereka, kek, nanti di masa depan orang tuh bisa ngobrol tatap muka, padahal tuh jaraknya tuh ribuan kilo lewat kotak kecil di tangan yang namanya handphone. Kira-kira apa tuh reaksi mereka? Pasti mereka bilang itu sihir, itu gaib, itu ilmu apa itu telepati dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan kita sekarang. Kita sering ngelawan konsep entitas luar, energi spiritual, atau bahkan doa. Kita bilang itu nggak ilmiah, karena nggak kelihatan. Tapi hey, wifi di rumah kalian juga tuh nggak ada kelihatan gitu kan bentuknya. Dan gelombang radio yang bisa bikin kalian dengerin musik di mobil itu ada wujudnya nggak menurut kalian? Nggak ada kan? Tapi kalian percaya itu ada karena hasilnya itu nyata. Nah mungkin dunia metafisika itu persis kayak sinyal wifi bagi orang di zaman batu. Itu tuh ada gitu di sekitar kita dan lewatin badan kita tiap detik. Tapi karena kita nggak punya gadget yang pas buat tangkap sinyalnya, kita bilang itu nggak ada. Jadi kita sering sombong gitu merasa teknologi kita itu tuh udah pada puncaknya. Padahal mungkin kita baru sampai di tahap belajar merangkak dalam memahami rahasia alam semesta. Nah, di sini ada argumen menarik yang sempat saya bahas. Kalau gelombang otak yang nggak kelihatan itu bisa dianggap ilmiah karena ada teknologinya, kenapa fenomena gaib itu nggak bisa? Jawabannya itu sederhana. Sains itu butuh pola yang bisa diulang. Sementara hal gaib itu seringnya pilih-pilih siapa yang mau dikasih lihat gitu loh. Jadi misalkan coba datengin jin gini. Wah,
Giliran dites rame-rame, itu sering jinnya nggak mau datang, ntar dibilangnya adalah, wah jinnya lagi nggak mau. Nah, kayak gitu loh contohnya. Tapi tunggu dulu, ingat teori dimensi. Bayangin ada makhluk yang hidup di dunia dua dimensi, kayak kertas gitu ya. Terus kalian tusuk kertas itu pakai pulpen. Nah, bagi makhluk di kertas, sorry, pulpen itu tuh merupakan hal gaib atau mukjizat atau kejadian aneh, kejadian gaib. Karena pulpen itu tiba-tiba muncul dari langit, terus hilang lagi. Padahal bagi kita, itu cuma hal biasa karena kita hidup di dimensi yang lebih tinggi atau tiga dimensi. Nah, gimana kalau peristiwa mukjizat atau kejadian gaib yang kita alamin itu sebenarnya adalah interaksi dari dimensi yang lebih tinggi? Jadi manusia cuma belum nemu teknologinya aja buat merubah metafisika ini itu jadi fisika. Kita ini kayak orang di abad ke-15 yang lihat handphone gitu loh. Kita nyebutnya sihir gitu, padahal cuma teknologinya aja yang belum kita pahamin. Ngerti kan? Nah, ini poin yang paling bikin saya merenung. Kita katanya tuh udah pinter banget. Kita bisa bikin AI, kita bisa bikin robot, bahkan kita bisa cloning domba. Tapi coba kalian tanya ilmuwan manapun, bisa nggak sih mereka bikin manusia baru bener-bener dari nol? Maksudnya bukan pakai sel telur atau sperma yang udah ada ya, tapi bikin kehidupan dari debu tanah atau zat kimia murni. Jawabannya nggak bisa. Nggak pernah ada yang bisa sampai sekarang. Mungkin sampai kapan tahu juga nggak pernah ada yang bisa. Kita bisa bikin badannya. Kita bisa bikin robot yang mirip banget manusia. Tapi kita nggak bisa bikin nyawa. Kita nggak bisa bikin kesadaran yang punya perasaan dan roh. Di sini kita mulai yakin. Ada kayak semacam batasan-batasan yang emang dikunci sama sang pencipta. Jadi ada porsi yang emang bersifat rahasia gaib. Seolah-olah tuh Tuhan mau bilang, kalian boleh pinter, tapi jangan lupa kalau kalian itu tuh cuma makhluk. Jadi sains bisa jelasin cara kerja jantung memompa darah, tapi sains tuh nggak bisa jelasin kenapa gitu loh kehidupan itu sendiri tuh mau masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Jadi itu kayak area metafisika yang mungkin selamanya bakal jadi rahasia. Nah, di sini ada beberapa poin menarik jika kita membedah argumen ini dari sudut pandang sains dan batasan manusia. Pertama, batasan teknologi dan ketidaktahuan. Dalam sains, itu ada istilah the God of the Gaps, yaitu Tuhan di celah-celah pengetahuan. Jadi secara historis, setiap kali manusia tidak bisa menjelaskan sesuatu, mereka tuh kayak menempatkan kekuatan ketuhanan atau metafisika di sana. Seiring teknologi maju, celah tersebut itu menyempit, namun tidak pernah benar-benar hilang. Contohnya, dulu konsep jiwa itu dianggap sebagai penggerak tubuh. Sekarang, kita tahu ada sinyal elektrik dan neurotransmitter. Namun, sains itu masih mentok pada pertanyaan, bagaimana sekumpulan atom dan listrik itu bisa menghasilkan kesadaran atau consciousness. Nah, inilah yang disebut oleh para ilmuwan sebagai the hard problem of consciousness. Kedua, kejadian gaib atau nggak masuk akal dan hukum fisika yang fleksibel. Dari kacamata sains spekulatif, kejadian gaib atau nggak masuk akal itu sering didiskusikan dalam teori quantum physics atau multiverse. Beberapa fisikawan tuh berteori bahwa fisika yang kita kenal mungkin tidak bersifat absolut di seluruh semesta. Jika ada entitas yang berada di luar dimensi ruang dan waktu, dimensi keempat atau lebih tinggi, maka melakukan sesuatu yang kita anggap mukjizat bagi entitas yang lebih tinggi tersebut mungkin semudah kita membalikkan halaman buku. Bagi tokoh di dalam gambar dua dimensi, tangan kita muncul dari dimensi ketiga akan terlihat seperti kejadian gaib atau mukjizat yang melanggar hukum fisika mereka. Nah, mungkin cara paling adil melihatnya adalah sains itu bukan penentu kebenaran mutlak, melainkan alat baca. Jadi jika alam semesta ini adalah sebuah program komputer gitu yang sangat besar, sains itu adalah upaya kita untuk mendekode kode-kode tersebut. Namun, siapa yang menulis kodenya dan bagaimana kode itu bisa berjalan sejak awal, itu seringkali membawa kita kembali ke konsep ketuhanan dan metafisika. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Apakah kita harus jadi orang yang percaya klinik banget? Ya, enggak juga. Tapi jangan jadi orang yang terlalu sombong sama logika sendiri sampai nutup mata sama keajaiban di sekitar kita. Metafisika itu tuh nyata. Cuma nunggu waktu buat jadi sains gitu loh. Tapi ada juga hal-hal yang memang bakal tetap jadi rahasia gaib buat jaga kayak kerendahan hati kita sebagai manusia. Jangan sampai saking logisnya kita jadi kehilangan rasa kagum sama semesta ini.
Dunia itu luas, teman-teman. Jauh lebih luas dari apa yang bisa ditangkap sama mata kita. Bahkan itu ada sebutan itu kalau misalkan air air di lautan itu tuh jadi tinta buat menulis ilmu yang Allah miliki, itu nggak bakal cukup. Nah, jadi kalau besok kalian dengar cerita aneh lagi, jangan buru-buru bilang halu. Mungkin aja tuh mereka cuma lagi lihat sesuatu yang modem kita tuh belum bisa tangkap sinyalnya. Jangan jadi seseorang yang saking logisnya sampai nggak punya rasa kagum sama kebesaran Tuhan. Tapi jangan juga saking percayanya sampai nggak mau pakai logika. Gunakan keduanya, karena manusia diciptakan dengan akal. Oke, saya Hani, teruslah mencari, teruslah bertanya, karena di balik setiap misteri selalu ada hikmah yang nunggu buat ditemukan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau kalian suka konten ini, tolong di like, di share, dan di subscribe. Oke, bye.